Jadi, Shalom Bu Erni. Ah, Ya, shalom. nomor satu, Shalom. Shalom, Shalom, Shalom. Nomor satu, ya, kalau kita baca baik-baik, oh, ini, Selamat. Gede sekali. Oke. Kelihatan nggak tulisannya, Bu Neti? Kelihatan nggak nih semuanya? Ya, semuanya kelihatan tulisannya? Kelihatan, Kelihatan ya Bu Erni ya? Bu Neti lihat, kelihatan. Khotbah tentang akhir zaman. kita lihat. Yesus, ya ditanya sama murid-muridnya. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ini saya ulang atau berapa kali? Untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, murid-murid nanya, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ini ditanyanya, apa namanya? Kapan nih? Kamu datang kedua kali kapan Tuhan? Kiamat kapan kiamat? Yesus bilang apa? Oh, akan ada duru perang, akan ada penyakit. Enggak. Nomor satu yang dikatakan apa? Coba Ibu Neti jawab. Waspada. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nomor satu disebutnya ini. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Yang bisa menyesatkan kita apakah agama lain? Agama sendiri ya Pak. Agama sendiri. Dari kalangan kita sendiri. Mungkin nggak agama, saya sebut nih, misalnya agama Islam, membuat kita jadi tersesat? Enggak. Nggak mungkin. Suruh pindah jadi Islam, mau nggak? Kan nggak mau. Enggak. Suruh pindah jadi Buddha, Lalu, juga nggak mau. Jadi Hindu juga nggak mau. enggak. Kenapa? Nggak ada agama yang bisa menyesatkan kita, nggak ada. Tapi agama kita, Kristen, disesatkan orang Kristen, bisa nggak? Iya. Bisa sekali. Sudah terbukti belum kita tersesat? Sudah terbukti belum kita tersesat? Sudah Sudah. dulu. Setelah kita belajar hari ini, kita tahu kita tersesat dulu, betul? Iya. Kita lihat. Yohanes mencatatnya. Ya. 1 Yohanes. 1 Yohanes berapa ya? Atau 2 Yohanes, lupa. Yohanes. Dua Yohanes. Saya 2 Yohanes berapa ya? 2 kok. 1 Yohanes sebentar. Oh, 1 Yohanes 2. Ya. Nih. Lihat. Memang mereka berasal dari Antara kita. disebut nggak? Mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini ngomongin siapa? Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Dari seorang antikristus akan datang
akan datang, tetapi sekarang sudah bangkit banyak antikristus. Orang Kristen yang tidak menjalankan apa yang Kristus suruh lakukan, apa bisa disebut Kristen? Tidak. Apa bisa disebut pengikut Kristus? Tidak. Mereka disebut apa? Mereka disebutnya apa? Antikris ya. Antikristus. Antikris. Orang yang melakukan Serem juga. perintahnya Kristus, dia disebut pengikut Kristus. Tetapi Pengikut Kristus Kristus. ngomong apa, suruh apa, nggak mau dijalankan, bisa disebut pengikut Kristus? Tidak. Mereka disebut antikristus. Dan Yesus mengatakan, aku tidak apa? Aku tidak Mengenal engkau. mengenal engkau. Hmm. Kenapa Kristus tidak mengenal kita? Pertanyaannya. Tuhan mengenal semua manusia nggak di muka bumi ini? Mengenal. Kenapa dia bisa kenal? Ciptaannya, Pak. Karena ciptaannya. Jawabannya cuma sederhana. Jadi orang tuh sederhana aja jawab. Nggak usah yang panjang-panjang. Ya. Yang sederhana aja langsung. Karena ciptaannya. Pertanyaannya. Mungkin nggak dia tidak bisa kenal? Mungkin Tidak. juga. Tidak mungkin dia nggak bisa kenal. Tapi pada kenyataan dia mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Terus Apa? gimana? Pertanyaannya, apa yang membuat dia tidak mengenal kita? Karena dosa kita. Itu jawaban udah paling nggak ada lagi. Karena dosa kita. Dan itu tertulis di dalam buku Timotius. Semua tertulis, jadi kita ngerti belajar. Catat terus nih, ingetin seulang-ulang. Timotius 6 ayat 16. Jangan hafalin 3:16 mulu. 6 ayat 16 catat nih. Dikatakan, ini kok. Korintus, sorry. 1 Korintus berapa? Yang 1 Korintus berapa? Korintus berapa ini? 5 ayat 20-an. Oh, 2 Korintus, sorry. Korintus 5 ayat 20-an. Nih. Dia yang tidak Mengenal dosa. mengenal dosa. Kalau kita berdosa terus, apakah dia mengenal kita? Tidak. Tidak. Dosa yang menutupi kita. Sehingga dia tidak mengenal kita. Maka dari itu, saya sudah mengatakan, kalau orang yang menjadi pengikut Kristus, dia lakukan apa yang Tuhan suruh. Nomor 1 disebut, jangan Berbuat dosa lagi. berbuat dosa lagi. Yesus mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Tapi orang Kristen mau berbuat dosa terus. Bagaimana dia bisa kenal kita? Dan lucunya lagi, kalau kita udah nggak mau berbuat dosa, ada lu orang Kristen bilang, sok kudus lu, sok suci lu. Sombong amat jadi orang mau kudus. Betul nggak Pak Anfal ngomong gitu? Betul. Udah belum bisa dikatakan sombong? Sudah belum? Betul. Di luar sana saya dikenal orang sombong. Katanya orang kudus. Betul? Betul nggak? Hmm. Yang ngomong orang apa agama apa yang ngomong? Orang Kristen. Orang Di Kristen. antara kita. Di antara kita orang Kristen, kita mau berbuat kudus yang disuruh Tuhan, diperintahkan Tuhan. Dibilang sombong.
Dan kalau Bapak Ibu sekalian yang mau menguduskan diri, siap-siap dibilang sombong. Tapi apa kata dunia? I don't care. Apa kata dunia? Dunia mau ngomong apa aja? I don't care. Tapi apa kata Tuhan? I care. Jadi, dari sini kita bisa menjawab pertanyaan orang yang nggak pernah belajar. Kalau udah tahu begini, saya kasih pertanyaan. Pertanyaan orang-orang awam, ya, orang-orang yang bukan Kristen, terutama saudara-saudara seberang, ditanya pertanyaan model begini. Orang Kristen yang suka ngatain orang sok kudus, sok kudus, sok kudus, nggak akan bisa jawab sampai kupingnya budek juga nggak akan ketemu jawabannya. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, jawab ya, rame-rame jawab. Tuhan Maha Tahu nggak? Iya. Ya. Maha tahu. Maha Tahu. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu pada saat dia jatuh dalam dosa, lalu ngumpat, lalu dia berfirman, di mana engkau? Kok dia nggak tahu? Karena sudah ada dosa yang menutupi. Kan jawabannya gampang sekali. Tuhan tahu nggak mereka ngumpet? Tahu. Tapi Tuhan nggak kenal. Di mana engkau? Di sini bukan Tuhan nggak lihat mereka ada di mana. Tuhan tahu mereka ada di situ. Tapi Tuhan nggak kenal mereka. Karena ada dosa. Mereka melanggar perintahnya Tuhan. Itu kita jawab dengan baik. Kalau ada orang nanya, Tuhan katanya Maha Tahu nih. Karena ada dosa. Karena ada tertulis, dia tidak mengenal dosa. Pada saat dia tidak mengenal dosa, dia juga punya hak mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Pertanyaannya, yang membuat Tuhan tidak mengenal kita siapa? Iblis. Betul, maksudnya siapa yang membuat Tuhan tidak mengenal kita? Siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Dan Yohanes tahu banget itu. Satu Yohanes 3 ayat 6. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Kristus, dia tidak, apa dikatakan? Tidak berbuat dosa lagi. Itu orang yang tetap ada di dalam Kristus. Tetapi setiap orang yang tetap berbuat dosa, apa jawabnya? Tidak melihat dan tidak mengenal dia. Jadi masalahnya di sini, sebenarnya yang membuat Tuhan tidak mengenal kita itu siapa? Kita sendiri. Diri Alias, kita sendiri. alias kitanya yang nggak mau kenal dia. Kita ya berbuat dosa. Karena kita Ki- tidak mau mengenal dia. Kalau kita sendiri tidak mau mengenal dia, bagaimana mungkin dia bisa mengenal kita? Betul? Jadi, gimana nih? Baru dengar atau gimana? Baru tahu atau gimana? Pak Hendrik, Betapa striknya ya, Pak. Ya, strict. Pak Hendrik, waktu Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada semua orang, Pak, ya. Jadi jumlahnya 500 orang. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa murid-murid Yesus tidak mengenal Yesus?
pada saat itu. Bahkan mereka menganggap hantu. Gimana Pak itu, Pak? Apa penyebabnya? Padahal mereka hari-harinya bersama Kristus, sama Tuhan, sama Yesus. Tapi pada saat Yesus mengalami kebangkitan dan menampakkan diri, mereka kok ragu-ragu gitu loh Pak. Seperti Kleopas yang di perjalanan ke Emmaus itu. Kan Tuhan Yesusnya udah pakai tubuh yang baru. Hmm. Iya, itu yang ingin saya tahu. Ini Sebab jawaban dari mereka kebanyakan katanya ya Yesus menutupi mata mereka. Ada selaput yang menutupi mereka sehingga pelakunya itu seakan Yesus jadikan korban. Jadi lucu jadi. Kalau pernyataan Bu Erni tadi ya saya setuju, tepat sekali. Mengapa hal itu bisa terjadi? pernah dengar cerita ini? Nah, Musa pergi ke atas, lalu disuruh pahat lo batu, ya. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loba hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Sama nggak dengan Yesus? Iya, Mereka takut. Karena tubuhnya berubah. Tubuh kemuliaan. Ibu kemuliaan. Ya, tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaat itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Ya. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar. Sebab apabila ia keluar, dikatakannya kepada Musa apa yang diperintahkan kepadanya. Ya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap Tuhan. Tapi pertanyaannya, lama-lama hilang nggak kemuliaannya? Iya, iya, Hilang. iya, Yesus hilang nggak? iya, Yesus nggak hilang. Karena dia hidup selama-lamanya. Musa iya. ketemu Tuhan kelamaan, bercahaya wajahnya. Ada kemuliaan Tuhan menutupi dia. Tapi lama-lama dia hilang juga. Karena apa? Karena dia ada di bawah hukum dosa. Kematian. Betul? Itu sampai Yesus mengatakan, ini lihat tanganku, lihat kakiku. Hantu tidak bertulang, hantu tidak berdaging. Sampai menceritakan begitu lah ya. Jadi saking apa ya. Jadi murid-murid ini masih di dalam dosa atau bagaimana kira-kira Pak? Atau bagaimana? Bukan dalam dosa. Yesus itu ada dengan tubuh yang baru. Orang kalau dengan Iya, tubuh yang baru, dan terbukti bahwa waktu dia jalan-jalan, ada dua orang tidak mengenal dia. Cerita, oh iya, ada orang namanya Yesus nih disalib, gini, 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 gini pun. Pertanyaannya, orang kalau lagi cerita tentang Yesus, mereka lihat nggak siapa yang Yesus yang disalib? melihat. Semua orang lihat, semua orang tahu. Tapi waktu Iya, ngobrol sama Yesus, kok nggak tahu Yesus itu Yesus? Mereka nggak tahu. iya, iya, Tapi pada saat Yesus menceritakan segala sesuatu, maka terbukalah mata mereka. Bukan yang berarti matanya ditutup-tutupin. Ngapain Yesus tutupin? Kalau lah Yesus iya. tutupin mata kita, butalah kita semua. Artinya, Padahal, ya, artinya, artinya, kalau Yesus menutup mata kita, ini yang gampang-gampang aja cara pikirnya. Kalau Yesus menutup mata kita, lalu kita tidak mengenal dia, biang keladinya siapa? iya, iblis tentunya. Yesus dong, yang tutup mata kita. Oh, Jahat iblis. ya berarti dia. Berarti Yesus jahat dong nutupin mata kita. Ngapain? Hmm, Iya.
Yang gampang-gampang aja mikirnya. Allah justru mau memberitahu kita. Allah justru mau memperlihatkan dirinya kepada kita. Ya, Tapi mau kita ditutup mata. menampakkan diri, Pak ya. Tapi mata kita ditutup-tutup. Lah ya, Kayak biang kok, keladinya dia. ya, kok mereka mempunyai pemahaman begitu, Pak ya? Karena tidak mengenal. Tidak tahu dan tidak mengenal. Maksud saya para pengkhotbah juga, Pak. Karena Mengapa tidak kok mengenal, Pak. Kembali lagi, tidak jawabannya cuma mengenal? satu. Tidak mengenal. Kalau Iya, kita sudah kenal Tuhan kita, maka saya bilang, mungkin nggak Tuhan kita lakukan itu? iya, Kan nggak mungkin. Berarti yang jahat dia dong. mungkin. Nutupin mata Iya, kita. Ngapain? Anak murid-muridnya ditutup matanya. Ngapain ditutup matanya? Kurang kerjaan. Kurang kerjaan, beneran. Kita nih kalau sudah mengerti, mengenal dia dengan baik, apa yang tertulis, kita nggak sembarangan baca. Kita pikirin, mungkin nggak Tuhan begini? itu termasuk Magda, Pak ya, Maria Magda. Mengira bahwa itu penunggu penunggu kuburan, ya, penunggu taman, bukan kebun. Ya, Padahal Yesus ya. ya. Sampai sebegitu parahnya, Pak ya. Bukan segitu parah. Gimana sih, Pak? Contohnya Pak Anfal deh. Umur berapa, Pak? 67. 67. Tiba-tiba wajahnya berubah seperti umur 27. Berubah nggak mukanya? Iya, iya, Beda nggak umur 27 sama 67? iya. Beda kan? Beda. Tiba-tiba wajahnya jadi muda 27. Jalan-jalan Iya, keluar, ngobrol sama orang. iya, Kamu kenal si Anfal nggak? iya. Udah tahu tuh yang di jalan situ, di gang itu tuh. Yang bapak-bapak umur 67 tuh. Iya. Lah kamu yang ngomong sama saya. Iya. Nggak mungkin muka licin begini kan gitu. Padahal tetangga sering ngopi. Gitu kan. Seperti Bu Bisa Erni ya. dibilang, Seperti bisa Bu dibilang Erni ya. gini, muka lu gile, ngaku-ngaku aja lu. Gitu. Kan begitu. Orang teguh kemuliaan kan kembali muda, kembali kencang. Tubuh yang baru ya. Tertulis kan tubuh yang baru. Iya, Ada tulisan begini. Ada tubuh duniawi, ada tubuh rohani. Surgawi. Tuh. Korintus lagi yang ngomong. Ya. Korintus. Korintus berapa ingat nggak? Tentang tubuh. 2 Korintus juga jangan-jangan. 2 Korintus 5? Bukan. 1 Korintus 15. Kebangkitan tubuh. Mana? Kebangkitan tubuh. Dikatakan. Ada tubuh sorgawi, ada pula tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jelas nggak nih? iya. Lain, tubuhnya lain. Ya. Demikianlah pulanya hal dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ya. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Orang baca ini, bilangnya apa? Roh. Tubuhnya roh. Betul nggak? Iya, karena di situ kan ada kata rohania, roh. Pertanyaannya, Yang rohania ini artinya roh bukan? bukan batinia, ya batin. Tubuh rohani adalah tubuh yang kudus. Hidupnya kudus. Oh gitu, Iya dong. tubuh Kan yang kudus. rohaniawan apa rohaniawan artinya? Oh, Orang yang menjalankan hukum-hukum Tuhan kan? yang Dikatakan hidupnya rohani banget yang gitu. hidupnya rohani banget. Jadi tubuh rohani ini adalah tubuh milik Tuhan. Ya.
Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ada makhluk yang hidup, roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukan rohania, tapi yang alamiah. Itu disebut. Yang mula-mula datang, Adam, bukan yang rohani, tapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania, yaitu Kristus. Manusia pertama berasal dari debu, bersifat jasmani. Manusia kedua alias Kristus berasal dari sorga. Ya kan? Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah yang sekarang, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Beda, bos. Bedain. Ya. Ibu Erni udah jawab. Karena Ibu Erni udah belajar, udah kelamaan. Betul nggak Ibu Erni? Ini kembali sedikit Pak mengenai Amsal 20-27 mengenai roh manusia Pak. Bagaimana menjelaskannya? Roh manusia adalah pelita Tuhan. Amsal? Amsal 20-27. Bapak boleh cari semua ayat di seluruh Alkitab yang ada bersifat roh. Akan ada penjelasannya. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kan Pak Hendrik mengatakan kalau manusia tidak ada roh. Tapi ini disebut roh manusia. Bagaimana menjelaskan ini Mari Pak? kita lihat. The spirit of a man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. Ya. Dulu lupa kita belajar tentang Wahyu. Betul? Betul? Gimana Pak? Kita lupa baca firman apa namanya? Mazmur. Ulang ya. Pelita Tuhan. Hmm, hmm. Bururidadidada. Apa tuh? Apa tuh? Ingat nggak? Ingat nggak? Tuku, tuduridadidada. Pernah dengar lagu itu? Baca Pak. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Siapa roh? Apa tuh pelitanya Tuhan? Menurut Mazmur pelitanya Tuhan apa? Siapa nih? Firman Tuhan. Firmanmu. Firmanmu, pelita bagiku. Berarti firman Tuhan adalah pelita, betul? Ya, Pelitanya Tuhan apa? Apa pelitanya Tuhan? Menurut Mazmur. Firman. Firman. Susah amat jawabnya. Jadi kalau dikatakan pelitanya Tuhan adalah firman, mungkin nggak jadi roh manusia? Mungkin nggak kita ini dalamnya isinya firman Tuhan? Mungkin nggak? mungkin sekali. Caranya gimana? Dia melakukan sesuai dengan perintah-perintah. Nomor satu, pelita Tuhan adalah firman. Betul? Ya, Yang bisa menyelidiki seluruh tubuh hati manusia, manusia itu sendiri atau firman itu?
Firman. Firman. Pertanyaannya, roh manusia, manusia bisa nggak sih nyelidikin kita? Ngapain roh manusia menyelidiki kita? Ngapain? Ngapain roh kita menyelidiki kita? Ngapain? Tidak mungkin ya. Kan ini mesti jalan. Hmm. 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 Betul nggak? Apakah jadi roh manusia? Hah? Allah itu adalah Roh barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan dan kebenaran. pertanyaannya, ini roh siapa? Roh Tuhan. Kok huruf kecil? Penterjemah kebingungan sendiri. Gara-gara Akibatnya mereka mengatakan, sebab mereka yang saya dengar ya kemarin itu kayak itu bilang kalau roh ditulis dengan huruf kecil itu adalah kita, dia bilang begitu Pak. Jadi saya cukup geli mendengar itu. langsung unjukin. Kalau dibilang gitu, kalau dia ngomong begitu, unjukin ini. Sedangkan roh dengan huruf besar itu adalah roh Tuhan. Kalau roh yang huruf kecil itu adalah kita. Gitu. Saya jadi bingung. Terus bagaimana dengan roh-roh yang Enggak, sifatnya enggak, ini. jamak, Pak? Ini. Baca. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Ini huruf kecil besar. Iya. Saya Ya, kalau dibilang begitu, langsung nunjukin. Coba kasih tahu saya ini apa. iya, iya. Saya mau dengar dia mau jawabnya apa. Saya mau dengar. Kira-kira manusia yang model begini, kalau yang mengatakan bahwa roh huruf kecil itu adalah roh manusia semua, lalu kita unjukin ini, kira-kira bisa kita tebak nggak jawabnya apa? Iya. Menurut kita nih semua di sini, coba kasih saya masukan. Kalau ada orang ngomong setiap tulisan roh kecil itu adalah roh kita, roh manusia. Lalu kita unjukin ayat ini, lalu kita menunggu jawaban dia. Kira-kira kita bisa tebak nggak jawabannya dia apa? Iya. Ibu Neti, Ibu Erni, Ibu Sandra, coba. Kira-kira apa yang dia jawab pada kita? Jawaban dia kepada kita apa mengenai ayat ini? Oh iya tuh, salah tulis. Salah cetak atau salah Salah tulis? tulis. Yang lain setuju? Yang lain setuju nggak? Apa yang Iya, dikatakan Ibu Erni? Oh itu mah salah setuju. cetak, betul? Setuju nggak? Ya, Cara pikirnya dia akan menjawab itu. Iya, karena kan kita selama ini taunya kalau tulisan R kecil itu roh manusia, roh Allah R-nya besar. Itu mah sudah dari zaman bahula kayak gitu. Lalu kalau kita kasih tulisan begini, dia bilang salah cetak. Dia bisa mengatakan itu salah cetak. Mungkin nggak Tuhan yang begitu agung, begitu besar, kalian berani-beranian salah cetak? Kok bisa roh Allah jadi salah cetak? Doktrin. Kembali lagi doktrin. Kalau ini bilang salah cetak, tapi kalau ini, mana tadi?
Bisa nggak salah cetak? Ini salah cetak nggak nih? Saya bilang salah cetak boleh nggak? Marah dia. Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh. Kita kalau naik mobil, ada di dalam mobil atau kita adalah mobil? Atau mobil di dalam kita? Di dalam mobil. Kalau kita naik mobil, kita ada di dalam mobil atau mobilnya di dalam kita? Kita di dalam mobil. Kita di dalam mobil. Itu bahasa yang benar, betul? Iya. Iya. Jadi kalau dikatakan kita harus menyembah dalam roh, artinya roh ini di dalam kita atau kita di dalam roh? Kita di dalam roh. Kita di dalam roh. Mungkin nggak kita ada di dalam roh kita sendiri? Ya, tidak mungkin. Tapi dari mana kita tahu kita ada di dalam roh? Merasakan Apabila hidupmu benar, kamu dipimpin oleh roh. roh. Galatia 5. Kita ada di dalam roh. Baptisan roh setiap hari. Ingat? Kita ini ada di dalam roh setiap hari. Sehingga kita mengenal siapa dia. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal dia kalau kita nggak ada di dalam dia? Bagaimana caranya kita tahu bahwa dia ini yang benar? Bagaimana kita tahu ini yang kita sembah adalah Allah Bapa yang benar? Yang kita nggak pernah lihat. Kalau tidak ada rohnya yang menyelubungi kita. Kenapa roh? Karena roh tugasnya memberitahu. Yaitu roh apa namanya? Roh apa? Kebenaran, Roh kebenaran. Ada nggak kebenaran. ayatnya roh kebenaran? Ada Di buku Yohanes berapa? yang Roh tentang 14. Roh Kudus. Ayat 15. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh Roh kebenaran. kebenaran. Dia akan diam di dalam kamu. Dia akan menyertai kamu. Kau tuh bilangnya di dalam kamu. Kalau kita sudah ada di dalam dia, dia juga ada di dalam kita, betul? Betul nggak? Ya. Iya. Kenapa bisa ada di dalam kita? Karena dari hati terpancarlah Kehidupan. kehidupan. Perkataan, perbuatan, tingkah laku, semua yang dipimpin oleh roh keluar dari kita semua. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Itu yang di ayat mana itu, Pak? Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Timotius. Ya. Itu yang membuat mereka bertahan sampai hari ini, Pak. Yes, karena nggak pernah, karena baca nggak benar. Timotius berapa ya? 5 ya. Tesalonika apa Timotius ya? Ibrani enggak, Pak? Bukan.
Tesalonika apa ya? Tesalonika kali ya. Tesalonika, sorry, bukan Ya, Timotius. Tesalonika. Masuk 1 Tesalonika 5 5, betul. Saya makanya ayat 19, Pak. saya Itu buka saya buka padamkan roh. Timotius 5. Nah, kok lain? Tesalonika, sorry. Salah cetak. Ayat 19. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia nggak tahu rohnya roh siapa ini. Bagaimana caranya memelihara roh manusia? Pertanyaan kan? Kalau kamu terdiri dari jiwa, tubuh, jiwa, dan roh, tertulis di sana terpelihara sempurna. Semoga roh tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Caranya gimana memelihara roh? Betul? Coba, saya salah nggak? Koreksi saya dong kalau saya ngomong. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Pertanyaannya, bagaimana caranya memelihara roh? Nggak usah ngomong jiwa, roh. Supaya sempurna dan tak bercacat. Caranya gimana? Betul nggak pertanyaan saya? Betul. Hidup kudus, Pak. Hidup kudus. Katanya kalau pelihara roh itu kan gini, kalau manusia kan kalau biar sehat minum suplemen, minum vitamin gitu, jadi kuat. Nah, roh kita juga dikasih makan, dikasih suplemen gitu biar sehat, biar kuat, yaitu dengan doa, dengan pujian, dengan firman Tuhan, gitu. Tahu dari mana? Lalu kita tahu dari mana? Sekarang kita tanya. Bapak Ibu sini ada yang sakit nggak sekarang? Enggak sehat sekarang mah. Tahu dari mana sehat? Bisa melakukan banyak hal dan nggak ada terasa yang lemes, nggak ada terasa yang nggak Nggak ada enak. Semua enak pusing, nggak ada semua. sakit ini, nggak ada sakit itu, nggak ada rasanya kan? Iya, Bisa dirasakan, bisa disentuh. Betul? iya. Kasih tahu saya caranya, tahu dari mana roh saya sehat. Pendeta ngomong apa aja boleh. Oh, seperti kita nih mesti makan suplemen. Demikianlah roh, kasih makan dengan dengar firman Tuhan, berdoa segala macam. Dari mana kita tahu roh kita ini sempurna? Dari mana kita tahu roh kita ini tidak bercacat celah? Gimana? Sekarang, buang rohnya. Sekarang saya pakai tubuh. Dari mana saya tahu saya ini orang berdosa? Dari mana saya tahu saya ini tak bercacat di hadapan Tuhan? Bisa tahu nggak? Karena tidak melakukan dosa. Kalau kita tidak melakukan dosa lagi, tangan ini nggak pernah nyuri, otak ini selalu benar, firman Tuhan ada di kepala kita terus, perkataan kita sesuai dengan firman Tuhan, kita tahu nggak kita nih sempurna? Kita tahu nggak? Tahu. Yang tahu kita berdosa atau tidak siapa? Diri kita sendiri, kita Dan merasakan. dan Karena dosa itu kita lakukan. yang tahu maksudnya siapa aja? Diri kita sendiri Dan Tuhan. Tuhan. Karena kita lihat, karena kita lakukan, tangan ini kita lakukan, pikiran ini kita lakukan. Kita tahu. Tapi roh di dalam kita, bagaimana kita tahu roh itu berbuat jahat? Dari mana kita tahu roh itu benar atau tak bercacat? Tahu dari mana? Shalom, saya kata. Roh itu akan menggelisahkan, Pak. Kenapa?
roh itu akan menggelisahkan kita, nggak nyaman gitu loh. Nah, pertanyaannya, yang Maka kita membuat tahu itu ya itu ngomongan kita dengar baik-baik. Karena roh itu menggelisahkan, betul? iya kan. Pertanyaannya, yang membuat kita gelisah, roh kita sendiri atau roh Tuhan? Kita sendiri. Ntar dulu. Waktu kita berbuat dosa, lalu kita merasa nggak nyaman. Oh iya, Iya. roh kebenaran. Roh Tuhan yang Oh, negor. Iya, kan ada roh Tuhan, ada kebenaran. namanya roh Firman Tuhan. itu ada. Itu roh Tuhan, bukan roh manusia. Mm-mm. Kalau roh Tuhan, saya setuju. Oleh karena itu, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga Roh Kudus, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Roh Kudusmu harus kamu pelihara. Betul? Bagaimana caranya memelihara Roh Kudus? Ya hidupnya kudus. Harus kudus hidupnya. That's it. Kalau kita Namanya udah kudus, roh kudus. bagaimana kita bisa memelihara Roh Kudus? Memelihara Roh Kudus artinya Roh Kudus ada di dalam hidup kita terus-menerus. Caranya gampang, hidupnya kudus. Namanya juga Roh Kudus. Harus ada di tempat yang kudus. Kalau di tempatnya kudis, bukan Roh Kudus, tapi Roh Kudis, betul? Iya. Jadi Roh Kudus, Gatal-gatal dong. gatal-gatal. Roh Kudus yang harus ada di dalam tubuh kita. Semoga Roh Kudus, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Tapi orang Kristen udah mudeng, udah bilang roh manusia. Pokoknya roh manusia. Kalau ditanya macam-macam tentang roh manusia, lihat aja kagak pernah. Pertanyaannya, tahu dari mana itu Roh Kudus? Bapak Hati sembarang nurani, ngomong. Tahu dari mana itu Roh Kudus? hati nurani, Pak. Betul. Tahu dari mana ini Roh Kudus? Semua yang ngasih tahu firman Tuhan. Tidak mengenal dosa, tidak mau berbuat dosa lagi gitu, Hendrik. Bukan. Tahu dari mana ada Roh Kudus dalam kita? Dicatat. Allah yang memberi. Bukan. Dikatakan. Yang tentang batin kan? Nih. Itu Kamu yang mengingatkan. Diberikan hati yang baru dan Dan? roh yang baru. Tuh. Dalam batinmu, betul? Iya. Jadi Iya. Tuhan memberikan roh yang baru dalam batinmu. Roh apa? Kan huruf kecil nih. Roh Kudus. Ini huruf kecil. Roh manusia dong. Bukan roh Oh, kudus. harusnya roh, Di bawahnya harusnya ada huruf tuh. besar. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Karena Mm-mm. tulisannya kalau orang kayak model begini ditanya, tuh roh manusia, Pak, huruf kecil, betul? Ribut, betul? Iya. Lalu kita unjukin roh yang baru ini di dalam batinmu siapa? Kita unjukin jawabannya. Baca. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Roh siapa? Roh Roh Tuhan. Roh Tuhan. Roh Tuhan. Tuhan. Kenapa nih penulis penterjemahan huruf kecil? Oh, salah Mungkin dia cetak. belum belajar, Pak. Kenapa? Dia nggak tahu itu roh apa itu harus huruf kecil atau huruf besar. Iya, diributin roh kecil. Saya mah nggak pusing mau huruf besar, huruf kecil. Karena saya mengenal roh ini siapa. Dia mau huruf besar kek, dia mau huruf kecil kek. Saya tahu siapa. Karena saya belajar. Karena saya kenal. Saya sudah paham. Kalau kita udah paham, udah ngerti. Contoh, Pak Anfal. Punya anak nggak? Punya. Punya. Anaknya tulis pakai huruf kecil. Anfal huruf kecil. Sama nggak orangnya? Sama. Sama. Mau huruf gede kek, mau huruf kecil. Nama bapak saya Anfal. Betul? Iya. Kenal. Dia mau tulis huruf besar kayak huruf kecil. Penulis atau penterjemah gara-gara doktrin keblinger sendiri. Dia sendiri nggak kenal siapa Tuhannya. Dia cuma terjemahin aja, semua diterjemahin. Dia sikat semua. Iya. Dia nggak bisa bedain, Pak. Nggak bisa bedain roh yang mana. Karena sudah terbentur doktrin tadi- manusia punya roh. Tadi Yeskiel 36 ya, Pak ya, ayat
Pertama kasih tahu 26. dulu, jebak orang-orang kayak gini, kita jebak, kita tes. Tuh, roh yang baru, betul nggak? Iya tuh, ini roh manusia, roh kecil soalnya. Mari kita lihat roh siapa. 27 yang jawab, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Yang diam di dalam batinmu, jelas-jelas yang baru dalam batinmu. Jadi siapa yang ada di dalam batin kita? Roh Tuhan. Ini yang ngomong saya. Siapa yang ngomong? Tuhan. Tuhan ya. Tuhan sendiri Yang yang ngomong. Ini Tuhan sendiri yang ngomong, firman Allah. Demikianlah firman Tuhan Allah, akulah Tuhan. Tuh, Itu ada sebutan roh baru, Pak ya. Kalau roh baru berarti tentunya ada roh yang lama, Pak ya. ada. Bagaimana? Kalau kita berbuat jahat, roh siapa yang nongkrong? Oh, Oh, begitu setan, ya. Pak. Benar ya, Pak? Ya benar Iya. dong. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Ada buktinya nggak? Ada buktinya nggak? Ada buktinya nggak? Ini buktinya. Semoga ada. Bukan semoga ada. Harus ada. Kalau nggak ada, ngapain ngomong kan gitu. Nih. Tuh. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Betul? Iya. Gampang aja. Lalu, Matius 15. Ayat berapa? 20. Nih, 19, sorry. Baca. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Apakah ini dari roh Tuhan? Enggak, Pak. Bukan. Dari siapa? Setan, Pak. Kalau bukan setan. Diperjelas Apa lagi dari sama diri sendiri ya? dari diri sendiri, betul. Dari mana belajarnya? Yohanes kasih tahu dari mana. Baca Bu yang kenceng. Tuh, baca. Baca. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Tuh. Jelas kan nih? Jelas kan nih bahasanya nih? Kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Kalau kita mau melakukan penghujatan, sihir, bercabul, sumpah palsu, segala macam, itu keinginan siapa? Iblis. Keinginan bapakmu si iblis, betul? Di sini cuma ada dua bapak. Bapakmu setan atau bapakmu Tuhan. Aku akan memberikan kamu roh yang baru. Roh. Roh yang baru Ah, ini ngapain kerjanya? Roh yang baru. Pak, mau tanya Pak sebelum lanjut. Ya nih, sebelum ini selesaiin dulu. Baca. Rohku akan kuberikan diam di dalam kamu dan rohku akan membuat kamu apa? Hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jelas ya? Ya silakan tanya. Iya Pak, jadi mengenai roh gitu ya Pak ya, kan ada roh Tuhan, roh kudus, roh Tuhan itu roh kudus. Terus ada roh si jahat itu si setan. Hmm. Berarti manusia itu juga ada rohnya kan berarti ya Pak ya?
Jadi di dalam manusia itu, di dalam manusia itu ya sekarang tinggal manusianya itu yang pilih ya, mau ada roh Tuhan atau roh jahat gitu ya Pak ya. Ya. Jadi Kalau misalnya roh manusia mau menyatu dengan Roh Kudus ya udah no 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 no. gimana? Manusia tidak punya roh. Oh gitu. Manusia tidak punya roh. Hmm. Tapi kekristenan mengajarkan kita, roh kita bergabung dengan roh Tuhan. Roh kita bergabung dengan Ah, setan. iya. Nggak bisa. Pertanyaan, tahu dari mana roh kita bisa bergabung dengan Tuhan? Rasanya apa gitu. Kita tidak bisa mendefinisikan roh manusia, nggak bisa. Nggak terlihat. Sekarang kalau manusia itu mati, bukannya rohnya yang Rohnya kemana dong? Kan gitu. Betul iya nggak? kan atau nafas? Ntar dulu. Kita anggap ada, kita nih anggap pikiran kita masih zaman dulu nih. Kita punya roh. Mm. Iya. Pertanyaan, kita bikin pertanyaan. Waktu kita mati, roh kita kemana? Mm-mm. Betul nggak gitu? Iya. Menurut agama Kristen, kalau orang Kristen mati, rohnya langsung bertemu Tuhan. Belum ke surga, belum katanya. Ditampung di tempat yang rasanya mirip surga. Belum ke surga katanya. Ditampung dulu. Itu dasarnya cuma satu. Di buku Lukas. Tentang orang kaya dan Lazarus. Gara-gara buku itu, orang Kristen percaya bahwa kita kalau mati rohnya ditampung. Kalau orang jahat langsung ditampung di satu tempat seperti neraka. Kalau orang baik ditampung di tempat seperti surga. Belum beneran, belum surga beneran, belum neraka beneran. Tempat penampungan. Bayangin orang Kristen bisa mikir begituan. Apakah betul? Roh kita kemana dong? Mau saya yang jawab atau firman Tuhan yang jawab? Atau Yesus yang jawab bukan? Mau nggak Yesus yang jawab? Mau nggak kalau Yesus yang jawab? Iya dong. Mau. Mau, mari kita lihat. Apa kata Yesus? Jangan kata saya, kata Yesus. Nih, aku berkata kepadamu, siapa yang ngomong? Yesus. Yesus yang ngomong ya? Setuju, Ibu Neti? Ya, setuju. Ibu Neti setuju nggak Iya nih? Pak. Ya, buka mic-nya. Kita belajar. Aku berkata kepadamu, ya, di sini 24. Terus aku berkata kepadamu 25. Oke. Terus terus ini masih ngomongan dia nih. Terus masuk 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada di mana nih Di dalam kuburan. akan mendengar suaranya. Mendengar suaranya. Kapan semua orang yang di dalam kuburan mendengar suaranya? Yesus datang kedua kali. Yesus datang kedua kali. Setuju semuanya? Setuju nggak nih? Setuju. Setuju ya? Setuju dong. Setuju. Artinya nih orang ada di mana? Kuburan. Dan mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Sekarang pertanyaannya, yang mati semua ada di mana? Di kuburan. Kuburan. Rohnya kemana? Kembali ke Bapa. Kembali ke Bapak, rohnya. Nggak ada. Kembali ke Bapa itu nafas. Napas. Oh iya, 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 iya. Iya, napas Pertanyaannya, hidup. yang gampang-gampang. Kalau orang bilang orang Kristen katanya, kalau mati, masuk surga nih katanya. Rohnya ke surga. Betul? Betul. Saya tanya Bapak Ibu sekalian. Yang namanya Daud, itu biji matanya Tuhan bukan? Iya. Kalau dia mati harusnya kemana? Tuhan loh. Mari kita lihat dia ada di mana. Biar firman Tuhan jawab, jangan saya. Benar nggak?
Biar firman Tuhan yang jawab. Kisah Para Rasul 2. Baca, Bu. Baca kenceng. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Masih ada nggak kuburannya? Masih ada. Masih ada. Kita lihat lagi. Baca. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Daud, bukan Daud yang naik ke? Sorga. Surga. Apakah Daud ada di surga sekarang? Tidak. Belum. Di mana? Di kuburan. Kuburan. Kubur. Orang Kristen saking kebelingernya, kebingungan tentang roh manusia. Sekolahnya S3. Sekolahnya S3 nih. PhD. Ya, PhD. Dan sekolahannya top 10 di seluruh Amerika. Cece Agatha kenal tuh. Nggak perlu sebut namanya. Pendeta besar. Saya tanya, Ya. ini S2. Nanya S3. Boleh dong? Mestinya S3 yang nanya S2. Mestinya S3 kasih tahu jawabannya dong. Kan saya S2, dia S3. Betul nggak? Saya tanya nih, Iya, yang S3 Iya. nih, sekolah tinggi nih, sekolah paling pintar di sekolah Alkitab terbaik di Amerika. Pak, kalau orang mati, rohnya kemana? Ditampung di surga. Belum surga, tapi udah ditampung di surga. Oh gitu. Lalu, waktu Yesus turun kedua kali, yang dibangkitkan apa? Ya kita yang mati dalam Tuhan dibangkitkan. Cara ngebangkitinnya gimana? Mau tahu jawabannya apa? Rohnya dibawa, rohnya dibawa, diturunin ke kita. Rohnya katanya dibawa. Terus aja bilang, ayatnya di mana, Pak? Oh, nggak pakai ayat. Bisa kan Tuhan berdaulat. Dia bisa kan lakukan. Oh, bisa, Pak. Saya bilang bisa. Dia lakukan itu bisa memang. Tapi kalau tulisannya nggak ada, gimana percayanya ya, Pak? Sekolah S3. Saya laporin nih ke dia nih. Laporin ke sekolahannya. Dicabut S3-nya. Ngomong nggak ada dasar. Katanya rohnya dibawa sama Tuhan Yesus. Lalu dibawa, dikasih ke kita supaya kita bangkit lagi. Ibu Neti udah di surga. Rohnya dibawa lagi ke bawah, mau nggak? Enggak. Ngapain? Roh udah tinggal di surga. Masuk ke tulang-tulang. Ngapain? Betul nggak? Make sense nggak sih? Kita ada di Ya. surga nih bersama-sama Tuhan. Udah bersama-sama Tuhan. Nih. Udah di surga. Disuruh cemplung lagi ke bawah. Masuk ke dalam tulang-tulang. Untuk dibangkitkan lagi. Lalu pergi lagi ke surga. Ngapain kerjaan 2 kali, Tuhan? Buset. Make sense nggak sih ngomongannya? Coba koreksi saya. Betul nggak ngomongan saya? Make sense nggak sih ngomongannya? Masuk akal nggak sih? Ada nggak ayat Tuhan turun bersama roh-roh? Roh manusia. Hmm? Belum Ada belum. nggak kalimat Tuhan turun bersama roh-roh manusia? Ada nggak?
sama. Hah? Nggak pakai roh. Enggak, ada Kayaknya nggak nggak ayat pakai roh deh. yang menulis bahwa waktu Yesus turun kedua kali, dia turun bersama dengan roh-roh orang-orang kudus, roh-roh orang kudus lalu dimasukin ke dalam. Ada nggak? Enggak. Yang ada apa? Tuhan Yesus turun bersama siapa? Malaikat. Para malaikat. Jawabannya itu nggak ada lagi yang lain. Matius Hendrik, tuh. Wah, Pengkhotbah 12 ayat 7 itu dia. sama 1 Tesalonika 5:23. Oke. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Betul? Bunyinya begitu. Bunyinya begitu. Ini yang nulis kan Lembaga Alkitab Indonesia. Betul? Oke. Mari kita lihat. Perjanjian baru. Alkitab, Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini. Bukan Lembaga Alkitab Indonesia. Satu-satunya yang bisa mengartikan perjanjian lama, yang lain nggak ada loh. Alkitab gratis nggak ada. Alkitab mudah dibaca juga nggak ada. Firman Allah yang hidup juga nggak ada. Semua nih kagak ada. Satu-satunya yang menerjemahkan perjanjian lama selain Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini. Tulisnya apa? Tubuh kita akan kembali menjadi debu di bumi. Lalu disebutnya apa? Nafas kehidupan kita akan kembali kepada Allah. Kok dia berani-beranian nulis nafas kehidupan? Kok Hendrik, waktu penciptaan manusia itu kan Allah menghembuskan nafas hidup kan? Pertanyaannya, Kejadian Di 2 kejadian itu kan? ayat 7 dikatakan ketika itulah Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan apa? Nafas hidup. Nafas hidup ke dalam hidupnya. Pertanyaannya, mana Mungkin itu yang yang dimaksud dengan roh itu ya, kalau ya, Hendrik. maka dari itu, mana yang benar? Lembaga Alkitab Indonesia atau BMIK yang sesuai dengan Kejadian 2? Yang mana yang sesuai nih? Napas kehidupan kembali kepada Allah yang memberikannya kepada kita. Pertama kali ini disebutin sama Kalau lembaga Alkitab kalau Indonesia. menurut ini sih ya sama-sama nafas hidup ya. Sama-sama napas hidup yang kembali karena Tuhan yang berikan. Oke, terus yang di satu Tesalonika 5:23. Ya itu tadi kita udah jawab tadi. Ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu. Roh siapa? Karena huruf kecil katanya. Roh siapa? Pertanyaannya Yang nafas dikatakan. hidup itu ya, Hendrik ya. Kenapa? Berarti roh yang di sini juga nafas hidup. Bukan. Ntar dulu. Roh siapa? Kan pertanyaannya roh siapa? Roh manusia atau roh yang lain, betul? Kira-kira gitu. Tinggal pilih salah satu, betul? Tapi ini Masalahnya, dikatakan roh, jiwa, dan tubuhmu. Berarti maka kan dari kita itu, ini yang disebutkan banyak ini. dari orang Kristen hanya sampai di sini bacanya. Terpelihara sempurna. Pertanyaannya, bagaimana caranya memelihara roh? Gimana caranya memelihara roh supaya sempurna, tak bercacat? Caranya gimana? Kalau tubuh ini, memelihara tubuh ini supaya sempurna, tak bercacat, caranya gimana? Makan makanan yang sehat, Jangan berbuat dosa. rajin berolahraga. Hidup kudus. Hidup kudus. Jangan berbuat Oh, dosa. gitu. Kita tidak bercacat. Itu kita bisa tahu. Tangan ini jangan ya nyolong. Jangan. Jangan berzinah ya. Itu kan tubuh semua urusannya. Tapi kalau roh, cara meliharanya gimana? Lihat aja nggak pernah. Lalu, dikatakan, ini kalau kita bicara siapa roh ini, kembali lagi kepada mana tadi? Yeskiel. Ya. Dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan huruf kecil nih, roh yang baru di dalam batinmu, betul?
Kok Budi betul nggak? Betul. Roh yang baru. Ini roh siapa? Roh yang baru, roh manusia. Emang roh yang lama manusia yang model gimana? Dibuang rohnya, diganti yang baru. Gitu. Ini kan roh di dalam batinmu, roh siapa? Kita mau tanya. Betul? Hmm. Ya lihat roh siapa? Dijawab di ayat 27. Bacanya apa nih? Rohku akan kuberikan dia. Rohku akan kuberikan diam di dalam Hmm. batinmu. Roh yang baru di dalam batinmu. Roh siapa? Roh Tuhan. Artinya roh yang ada di dalam kita itu ya, ya roh Allah itu ya. Semoga Roh Kudus, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Bagaimana cara memelihara Roh Kudus? Jangan berbuat dosa lagi, hidup kudus. That's it. Melakukan kehendak Bapa di surga. That's it. Nggak ada roh, nggak ada itu karena doktrin kok Budi. Doktrinnya orang siapa? Orang Yunani. Ingat, Yunani itu berkuasa 400 tahun sebelum Kristus lahir. Alexander the Great. Ada juga yang tulisan yang berkata bahwa roh yang di dalam kamu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Roh siapa? Tinggal pilih. Roh Roh Tuhan. Allah gitu ya. Roh Allah dong, nggak ada lagi yang bisa lebih besar daripada roh dunia ini. Berarti kalau ada roh Allah, ada roh setan juga ya, Pak Hendrik ya? Betul. Tinggal dua Jadi hanya pilihan. ada dua ya, Pak. Kalau Jadi kalau kita tidak, di dalam kita nggak ada roh Allah, berarti siapa dong? Kan kalau nggak mungkin kosong kan? Nggak mungkin kosong ya? Roh setan. bukan kos, ya, kembali lagi kepada tadi Yohanes berapa? Yang mengajak roh 7 roh jahat dengan teman-temannya itu loh, Pak Ya, Hendrik. iya betul. Kan manusia Yohanes kalau 8 Yang rumahnya ayat kosong, 40. tempatnya kosong, terus diisi dia, akhirnya orang itu keadaannya lebih buruk dari sebelumnya, kan ada ayatnya bunyinya begitu. betul. Iya, betul. Matius 15. Lihat. Ayat 19. Karena dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian. Ini siapa punya urusan? Siapa yang bisa bikin manusia ini jadi jahat segala macam? Roh siapa ini? Roh setan. Roh setan. Kalau kita berbuat jahat dalam hidup kita, ada roh Tuhan? Nggak ada. Yang ada roh siapa? Roh setan. Dari mana kita tahu tuh roh Mana setan? lagi? Yohanes 8 ngasih tahu. Mana tadi Yohanes 8? Bentar. Iblislah yang menjadi Iblislah bapakmu. yang menjadi bapamu. Karena kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dari mulanya kita dikasih napas hidup. Yang kasih Tuhan. Kalau kita mati, napas hidupnya kembali kemana? Kepada yang pemberi. Pertanyaannya, napas kita nih sekarang nih, sifatnya kekal nggak? Oh, berarti Pak. Kekal. Dari mana tahu itu kekal? Akan kembali kan? Bukan akan kembali. Selama Karena napas dari ini Allah. ada di hidung kita hidup nggak? Hidup. Hidup. Kalau napas ini nggak pernah kembali kepada Tuhan selama 100 tahun atau 1000 tahun, kita hidup nggak 1000 tahun? Hidup. Hidup 1000 tahun. Hidup. Selama napas ini ada, kita hidup 1000 tahun. Jadi, nanti manusia bangkit lagi. Yang dikembalikan apa? Napas. Napasnya hidup. dulu dikasih hidup. Nih, napas kembali lagi, hidup kekal. Untuk siapa? Untuk orang Kristen doang. Semua orang. Semua manusia. Kembali lagi, hidup. Hidup lagi. Tapi orang yang hidupnya benar, hidupnya kudus, diberikan napas hidup, diberikan apa lagi? Apa yang hilang? Kemuliaan. Apa yang hilang? Kemuliaan. Kemuliaan. Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dikembalikan. Kemuliaan. Kita tidak bisa masuk ke dalam rumah Tuhan tanpa kemuliaan Tuhan. Kita dibangkitkan, diberikan itu yang namanya
mahkota kemuliaan. Ada bilang mahkota ini macam-macam. Itu jadi satu paket namanya tubuh kemuliaan, roh kemuliaan. Mahkota kemuliaan, mahkota ini tuh satu paket dikasih semua supaya kita bisa masuk dalam hadiratnya dia. Tapi orang-orang yang jahat, yang sundal, yang segala macam, apakah diberikan tubuh kemuliaan, roh kemuliaan? Tidak. Nyemplung mereka ke dalam Neraka. api yang membakar mereka seumur hidup. Bisa mati nggak? Enggak. Napasnya jalan terus. Seumur hidup. Benar? Nggak mati-mati, dibakar nggak mati-mati. Ada mau dibakar nggak mati-mati. Sakit tuh. Selama-lama. Udah nggak kepikir dah. Ngeri nggak? Ngeri, Sa. Pak Hendrik, mau tanya ini gimana orang yang hidup di luar Kristus, Pak? Jadi apakah mereka menerima roh siapa itu, Pak? Kira-kira. Menurut Pak Pertanyaannya, Hendrik. orang yang di luar Kristus di pulau-pulau sana yang belum pernah ketemu Injil, betul? Ya, Bisa nggak berbuat baik? ya bisa. Kok tahu bisa berbuat baik? Ya, hati nurani, Nurani. Roma 2, Pak ya. Kok kita bisa tahu manusia-manusia yang di pulau-pulau sana masih bisa berbuat baik? Kok bisa tahu kita? Loh, Tuhan menciptakan manusia kan baik adanya. Nggak usah jauh-jauh. Kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Betul? Kita bisa berpikir bahwa manusia di sana dengan kita sama. Saya bisa berbuat baik, dia juga bisa. Saya bisa berbuat jahat, dia juga bisa. Yang menentukan saya berbuat baik dan berbuat jahat itu siapa? Kita. Kita sendiri. Jadi manusia itu sudah yang dikatakan Shelley benar, bahwa kita ini sudah diciptakan Tuhan menurut rupa dan gambar dia. Kalau sudah mengatakan rupa itu dengan gambar beda. Kalau gambar cuma gambar, kalau rupa, karakter segala macam ada di situ. Artinya hukumnya Tuhan ada di dalam hati kita, Roma 2, kembali lagi. Jadi pertanyaannya, orang-orang di pulau-pulau sana yang tidak mengenal Kristus, tidak ada Injil di dalamnya, lalu berbuat apa yang dituntut oleh hukum Taurat, yaitu perintah Tuhan 10 diikutin semua sama dia, bukankah dia menjadikan dirinya hukum Taurat? Betul? Ya. Dia sendiri menjadikan dirinya hukum Taurat. Karena dia melakukan 10 perintah Tuhan. Dia melakukan seluruh kehendak Bapa di sorga. Pertanyaannya, masuk surga nggak? Orang Kristen susah loh jawabnya loh. Karena kalau bilang masuk surga, Yesus nggak ada. Gimana? Masuk surga dengan pengadilan, lewat pengadilan. Pengadilan, tapi dijamin nggak masuk surga? Oleh perbuatan. Iya, dijamin nggak? Dijamin. Dijamin. Ayatnya kau Budi yang jamin. Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Yesus, Yesus akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dia orang Kristen. Atau dia Yang melakukan. Siapa saja mau di pulau ke mau di mana yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga yang akan masuk. Ini namanya promise, garansi. Jadi kalau orang-orang Jaminan. pulau di sana yang tidak mengenal Yesus tapi melakukan kehendak Bapa di sorga, mereka akan masuk dijamin tapi melalui pengadilan. Tahu dari mana? Firman Tuhan yang ngasih tahu. Wahyu 20 dibilang, aku melihat sebuah tahta putih yang besar, duduk di Tuhan Yesus yang duduk di atasnya, bumi dan langit lenyap, lalu melihat orang mati besar kecil berdiri di hadapan tahta itu. Dibuka semua kitab. Ada kitab lain namanya kitab
Apa? Kehidupan. Kitab kehidupan. Pertanyaannya, namanya kitab kehidupan, yaitu kitab yang membawa Hidup. hidup. Kehidupan. Kalau dibilang kitab kehidupan, berarti kitab yang membawa hidup. Ngapain kitab kehidupan dibuka di sini? Make sense nggak sih? Ada kitab kehidupan dibuka di sini? Kalau ada kitab kehidupan dibuka di sini, berarti ada orang-orang yang akan masuk dalam kitab kehidupan ini, betul? Ya. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Bukan berdasarkan iman mereka. Perbuatan. Iman kepada Kristus, nggak ada tulisan iman. Yang ada perbuatan. Berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Lalu, kata Ibu Neti, iya Pak, kalau orang mati rohnya kemana? Saya bilang ada di dalam kuburan. Tapi orang yang mati di laut ada nggak? Ada tuh. Laut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Nongkrong di mana? Orang mati yang di dalam laut nongkrong di mana? Nongkrong di laut juga. Mati di laut ya nongkrong di laut, udah biarin. Ditulis ini, laut menyerahkan orang mati di dalamnya. Maut dan kerajaan maut ini kuburan. Ya, menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatan. Perbuatan. Lalu, Terus Pak, bagaimana yang orang-orang yang di udara itu Pak, yang kena rudalnya ya sekarang Israel? pertanyaannya, kena rudal dia langsung terbang ke atas atau turun ke bawah? Iya. Ya apa? Turun ke bawah juga kan? Iya, Ya ke sudah. darat Pak ya. Itu yang disebut orang yang namanya maut. Kalau kerajaan Iya. maut itu kuburan. Kalau maut itu mati di rudal, mati dimakan ikan, mati dimakan harimau, dimakan buaya, segala macam. Naik ke Iya. gunung, di gunung nyasar di gunung, gimana gitu. Betul? Pertanyaannya, kita mati semua dimakan nggak? Kita kalau mati, masuk kuburan, dimakan nggak? Dimakan Dimakan siapa? tanah. Dimakan cacing-cacing. Cacing-cacing dan belatung-belatung, betul? Iya. Sampai habis. Ya. Lalu dia bilang begini. Ini kalimatnya baca baik-baik. Setiap orang sama semua orang beda nggak? Beda nggak? Setiap orang dengan semua orang beda nggak? Beda nggak? Beda-beda tipis. Bedanya apa? Setiap orang sama semua orang. Semua tidak ada kecuali. Kalau setiap orang, Orang yang terpilih. Pilihan. setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, pertanyaannya, ada nggak yang ditemukan namanya tertulis? Ada. 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 Kita. Kita nggak perlu, karena kita sudah ada perbuatan, juga kita ada iman. Kalau kita sudah ada perbuatan dan iman, apa kata Tuhan? Roma 8. Linear rekta masuk surga. Kagak. Demikianlah Tidak ada sekarang tidak ada penghukuman. lagi Penghukuman. hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kristus. Karena kita telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Ini namanya garansi. Kita ini disebut orang itu yang disebut grace, yang disebut anugerah. Itu yang disebut anugerah. Anugerah itu kita nggak masuk pengadilan, itu namanya anugerah. Tapi orang-orang yang berbuat benar, hidupnya benar, kudus, tidak mengenal Kristus, mau nggak mau harus lewat pengadilan, walaupun dia akan masuk surga. Tapi namanya akan tertulis di dalam kitab kehidupan pada saat dia diadili, dia buka kitab kehidupan, namamu ada di sini, kamu bukan di sini tempatnya, pergi ke surga sana. Gitu. Oh, jadi Pak Jadi Hendrik, nama orang, Pak, jadi nama orang-orang yang percaya Kristus yang kudus itu
nggak ada di dalam kitab kehidupan ya? Otomatis langsung masuk. Iya, ya. Otomatis dong. Nama kita tertulis langsung. Kita sudah ada perbuatan, tertulis, ada Kristus. Gak masuk pengadilan. Tapi ada perbuatan baik, tertulis. Kristusnya belum ada. Nggak kenal Kristus, nggak tahu siapa Kristus, Tuhannya siapa yang mana. Banyak manusia yang nggak tahu Tuhan, tapi bisa tahu melakukan kehendak Tuhan. Dari mana mereka tahu? Karena ada hati rohani. Hati nurani. Yang mengatakan jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Ikutin. Jangan ambil. Ya saya nggak mau ambil. Jangan bunuh. Ya saya nggak berani bunuh. Dia benar. Ya. Makanya sangat interesting. Apa interesting? Sangat menarik. Buku kitab kehidupan dibuka di sana. Ngapain? Kalau orang diadilin, udah masuk neraka semua udah pasti. Ngapain mau buka-buka buku kitab kehidupan? Ngapain? Tapi karena ada orang-orang yang model gini, pertanyaannya, adil nggak Tuhan? Adil nggak? Sangat adil. Iya. Sangat adil. Dia mengingat orang-orang yang kudus, yang belum mengenal Injil. Dia ingat. Adil. Tapi adil juga bagi orang-orang kudus yang mengenal dia. Yang satu saya berikan, apa ya bilangnya? Special. You nggak perlu saya adilin. Karena kamu sudah mengenal saya. Hak istimewa. Hak istimewa. Tapi kamu tidak mengenal saya. Tapi kamu melakukan apa yang saya suruh. Kamu tetap akan saya selamatkan. Adil. Aduh. Itu namanya adil. Ada tuh di gang sebelah. Namanya Ko Adil. Betul nggak, Werni? Ada nggak tetangganya namanya Ko Adil? Orang-orang Nggak punya. nggak ada. Pak Hendrik, Baik. tadi ayat yang ngomong bahwa dibangkitkan untuk menerima apa, terus yang satunya lagi untuk dihukum mereka yang berbuat jahat akan dihukum itu di ayat apa berapa Pak Hendrik? Yohanes 5, 28, 29. Yohanes 5:28. Oke, thank you. Ya, Yohanes 5. Ditulis ini, jelas. Yang ngomong Yesus sendiri. Mereka yang telah berbuat baik, keluar bangkit untuk hidup kekal. Yang berbuat jahat, bangkit untuk dihukum. Pertanyaannya, ini pertanyaan yang gampang. Apakah ini terjadi di perjanjian baru saja? Perjanjian lama ada nggak tulis begini? Halo? Harusnya ada, tapi nggak hafal. Nggak tahu. Harusnya ada. Jangan pakai harusnya ada. Harus ada. Harus ada. Buku Daniel. Daniel 12. Catat. Baca Bu yang kenceng. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Tuh. Tertulisnya sama nggak? Iya, sama. Kata-katanya beda, intinya sama. Sama. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Yang mana? Yang baik apa yang jahat? Baik. Sebagian untuk mengalami kehinaan yang kekal. Yang baik yang jahat. Jahat. Baca. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Tuh. Kitab kehidupan ya. Yes. Artinya orang zaman dahulu sebelum Kristus sudah tahu nggak caranya masuk surga? Sudah. Sudah tahu. Artinya apa? Orang perjanjian baru, Kristen-Kristen orang baru nih berpikir orang zaman dahulu ya gini gono gini, tapi zaman dahulu sudah tahu bagaimana caranya masuk dalam kerajaan surga. Tahu mereka. Jangan bilang nggak tahu.
Tahu sekali. Wah, hilang, suara saya hilang, gambar saya hilang. Gambarnya hilang. Suara nggak hilang. Cuma gambarnya doang hilang ya. Ini Iya. gara-gara Gambarnya saya, foto apa live-nya nggak ada. iya gara-gara ini saya iseng tangannya, pegang-pegang, Tuh, gatel itu. gatel betul. Begitulah, ini komputernya udah kelewat lama, jadinya begini. Waduh, ini sindir nih, sindir ya. Bukan sindir, memang kenyataan ini. Oh, itu semua malahan sekarang. Ah, But anyway, nggak ada. Nggak ya ada nggak apa-apa. muka, Hendrik. Ya nggak apa-apa udah, mau diapain? Susah saya juga. Gembel nih beneran. Atau keluar terus masuk lagi. But Enggak lah. the host you get to other. Eh, bisa juga ya. Coba saya kasih cek. Cek kalian ngomong. Lagi pula udah mau udah saya mau mesti kerja, saya mau siap-siap. Oke? Ya udah, Jadi matiin. jelas ya sampai sini jelas ya semuanya. Jelas nggak semuanya? Jelas. Jelas ya? Sudah jelas. Jelas. Bagaimana belajar firman Tuhan, baca dengan benar. Nomor satu, manusia memang nggak punya roh. Ingat itu. Manusia tuh nggak punya roh. Iya. Yang ada tinggal pilih mau roh Tuhan atau roh setan. Ya itu. Tapi Pak, sebentar dong saya nanya dikit aja. Nanya banyak juga dikit. boleh. Kan gini ya, tadi kan Bapak bilang kan ya, adanya hanya dua tuh ya. Hmm. Roh Tuhan dan roh setan kan kayak gitu ya. Hmm. Nah, terus gimana dengan orang yang mati suri? Nah, tuh ya. Itu yang dibawa tuh apanya, Pak? Pertanyaannya, mati suri itu mati beneran nggak? Antara ya dan tidak tuh. Apa tuh? Bu Neti pernah nanya itu waktu di Zoom Saya tanya, firman enggak. apa. Saya tanya Iya. nih, yang saya tanya Ibu Neti. Heeh. Yang namanya mati suri, orangnya bangun lagi nggak? Bangun? Bangun, namanya udah mati belum? Belum. Belum, dia belum mati. Dia cuman apa? Orang bilang koma. Hidup. Orang bilang koma, betul? Kayak koma. Dianggap Iya. mati. Terus itu yang jalan-jalan itu apanya, Pak? Apanya Rohnya atau jalan-jalan? apanya gitu loh? Apanya jalan-jalan? Pertanyaan saya, apanya jalan-jalan? Orangnya jalan-jalan atau gimana? Bukan. Dia tuh memberikan kesaksian gitu loh. Dia dibawa sama malaikat gitu. Kayak gitu tuh. Itu Ya, apanya dong berarti, Pak? itu gini loh. Banyak orang ya nggak bisa bedain yang namanya mimpi ya. Pikiran itu datanya banyak sekali. Di dalam pikiran kita tuh datanya banyak sekali. Dari nol, kita dari lahir sampai kita mati, itu data banyak sekali. Nah, bisa nggak Tuhan membuat orang percaya lewat mimpi? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa, banyak kejadian. Ya, banyak Tuhan pakai mimpi kok. Di Alkitab juga ada. Siapa salah satunya? Yakub bukan? Iya. Jadi orang yang mati suri itu dia dalam kondisinya udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya anggaplah dia mati sebentar gitu ya, bukan mati gimana. Lalu bukan rohnya dibawa, bukan, tapi pikirannya jalan. Seperti mimpi. Sekarang saya tanya, Ibu Neti pernah ngimpi nggak? Pernah nggak ngimpi? Pernah dong mimpi? Mimpi pernah, semua orang pernah mimpi. Pertanyaannya, mimpinya pernah nggak ngerasanya? Jelas banget rasanya. Seperti itulah. Waktu dia bangun, dia cerita. Oh, saya mati ya? Oh, saya pergi ke sini. Padahal dia mimpi gitu loh. Mimpi. Contoh Lazarus. Yang gampang-gampang Lazarus. Lazarus dibangunkan nggak? Lazarus mati beneran nggak? Mati nggak Lazarus? Ayo. Ini. Mati. Kan udah dibikinkan kapan, Pak? Kenapa? Udah pakai kain tuh Udah 4 hari, dililit-lilit. 4 hari udah jadi bangkai, betul? Sengaja dibikin beneran mati 4 hari jadi bangkai. Mati suri nggak 4 hari, mati suri berapa Udah jam? bau. Udah bau. Nah, waktu dia bangkit, dia ada cerita nggak? Dia kemana? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada cerita. Nggak ada, ya udah cerita gampang.
Itu aja yang gampang. Mati suri kok tidak ada tertulis di Alkitab, Pak ya? Mati suri ada yang anak kecil dibangkitkan. Ya dibilang mati suri ya mati bangkit lagi kan gitu. Betul nggak? Mati suri itu mati bangkit lagi kan gitu yang gampang. Iya, Pak. Tapi ujung-ujungnya mati lagi nggak? Iya. Mati. Mati. Semua orang harus mati, betul? Pertanyaannya, sering nggak kita dengar apa namanya? Oh, roh gentayangan, Sering. betul nggak? Iya, Pak. Itu gimana? Penampakan-penampakan. Itu gimana? Kalau ada orang Indonesia paling terkenal kayak gini-ginian, paling paling kenceng deh kalau yang namanya ada. Itu kadang-kadang suka dikasih apa? Dikasih lilin depan rumah biar biar bisa lihat rohnya. Ini rumahnya dia, betul? Pernah dengar nggak gitu? Orang udah habis mati, rumahnya dikasih lilin depan rumahnya Di Flores itu. supaya dia bisa kembali lagi, betul? Zaman dulu begitu. Sampai sekarang juga begitu. Ada yang dikasih apa apa ada depan rumah supaya dia bisa kembali lagi, betul? Setuju Iya, nggak Bu supaya Neti? terang. Ya benar nggak? Pernah dengar nggak itu, Bu Neti? Tapi nggak setuju. Bukan nggak setuju, pernah dengar nggak yang kayak begituan? Enggak. Nggak pernah dengar. Tapi yang lain pernah dengar Mungkin tradisi kayak ini sekali karena tradisinya. karena saya Tradisi. di kampung begitu dulu. Orang mati dikasih lilin depan Oh, rumah. Katanya biar rohnya bisa kembali. Maksudnya biar nggak lupa kembali. rumahnya. Mari kita lihat, ada roh gentayangan nggak yang namanya roh gentayangan? Mari kita lihat, baca nih Ayub 7. Baca kenceng, Bu. Ayat 7 ayat 9. Ayat 7 ayat 9. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Ini yang ngomong siapa? Firman Tuhan. Muncul lagi nggak dia? Tidak, Kembali lagi nggak ke rumahnya? Tidak. Dikenal lagi nggak? Tidak. Tidak, sudah selesai. Pengkhotbah. Pengkhotbah berapa? 9. 9 ayat 5. Baca. karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Apakah orang mati tahu sesuatu? Enggak, Masih ada upahnya lagi? tidak ada. Tidak ada. Selesai. Walaupun didoain selama 40 hari, Mau 40 malam juga nggak tahu, Pak ya. mana dia tahu? Iya, itu cuman dunia. Udah katanya mau kerja. Nah, lalu ya, Oh iya, lalu katanya Yesus menginjili orang di tempat orang mati. Eh, satu Petrus, Yesus menginjili orang-orang mati, betul? Iya. itu salah ya. Mari kita baca lagi. Ibrani juga 9. Ya, ini sambungannya nih Pengkhotbah 9 sama Ibrani 9 ayat 27. Baca yang kenceng. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ada di Injili. Sesudah itu di Injili ada. Enggak. Ada kalimat sudah itu di Injili ada. Nggak ada. Orang mati sekali udah itu dihakimin. Tuh. Tapi kita dihakimi nggak? Tidak. 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 Semua orang dihakimin yang belum mengenal dia. Tapi yang sudah mati didoain nggak boleh, Pak ya. Ya, bukan nggak boleh. Ngapain? Ada nggak ayatnya tuh, Pak ya? Mana ada manusia didoain udah mati?
Nggak ada Dan itu kembali lagi kemarin kan sudah bilang itu namanya purgatori. Ya, purgatori secara Alkitab dengan purgatori apa yang dibuat oleh Konstantin amburadul. Dan itu kan sekarang sudah membuka pemikiran-pemikiran seperti Ibu Erni, Ibu Sandra yang orang Katolik. Orang Katolik kan dulu gitu, sembahyang orang mati, betul? Purgatori. Iya. Iya, Tapi iya. tapi firman Tuhan kembali lagi sejarah membuktikan bahwa apa yang tertulis dalam firman Tuhan diubah oleh Konstantin. Ya, di zamannya Konstantin, kekatolikan Roma. Jadi orang bacanya salah. Itu tujuannya di buku Makabi tujuannya orang yang udah nggak sempat untuk bertobat waktu perang, waktu dia mati biarlah Tuhan mengampuni dosamu segala macam, betul? Itu. Tapi sampai kemarinya orang jadi lain. Orang mati ada doa khusus orang mati. Ngapain orang mati didoain? Adanya penyucian. Api penyucian itu terjadi di muka bumi ini pada saat kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali dari jalan kita yang jahat, kita disucikan. Disitulah penyucian terjadi. Pada saat kita masih hidup. Pada saat kita masih hidup pun kita nggak perlu didoain. Kita berdoa buat diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjalankan api penyucian ini, betul? Itulah purgatori yang sebenarnya. Jelas ya? Oke. Ibu Neti jelas? Soal mati Jelas, suri? Pak. Soal orang gentayangan? Mimpi ya. Iya, mimpi lah. Karena pikiran kita banyak data. Ya, datanya banyak sekali. Oke, Tuhan berkati kita semua. Kita jumpa lagi hari Sabtu. Cari Makasih, pertanyaan. Jangan lupa jam 7 ya. Kita mulai. Kamsia, Tuhan Thank berkati, you. Ko Hendrik. Ya, Makasih, makasih, Brother. Hendrik. Thank you Sehat-sehat. semua. God bless. Ya, God bless. cek.